Selamat datang kembali di program ini. Hari ini, kita ditemani oleh Einar Tangen, rekan di Institut AI dan peneliti senior di Pusat Inokelola Internasional. Terima kasih telah hadir di program ini. Brace, kita selalu serturi so Glenn. So hamnetis bibicarik. Nah, Anda, di antara banyak hal lainnya, berada di Tiongkok. Anda adalah seorang ahli dalam risiko rantai pasokan, dan ini merupakan komponen yang sangat penting ketika berada di tengah perang ekonomi. Kita telah melihat bahwa Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir secara bertahap meningkatkan perang ekonomi ini, yang menurut Trump akan mudah dimenangkan. Mungkin sekarang dia mulai berpikir ulang. Namun sejauh ini, sebagian besar kasus justru merupakan bentuk menyakiti diri sendiri. Misalnya, perusahaan-perusahaan AS dilarang mengekspor chip komputer ke Tiongkok, dan kemudian mereka menyadari bahwa hal itu justru merugikan penjualan mereka sendiri. Hal itu, pada gilirannya, berdampak pada penelitian dan pengembangan mereka. Dan lagi, tindakan menyakiti diri sendiri. Tapi tampaknya, kita telah memasuki fase baru sekarang, yaitu fase pembalasan dari Tiongkok, di mana Tiongkok memberlakukan pembatasan dan sanksinya sendiri terhadap AS dan negara-negara Barat. Hal yang paling penting adalah logam tanah jarang. Saya rasa lebih tepat dikatakan bahwa mereka telah memberlakukan pengendalian ekspor. Karena ini tidak hanya ditujukan pada negara-negara tertentu, tetapi logam tanah jarang benar-benar menonjol dalam hal pentingnya. Maksud saya, bagi kita yang tidak setiap hari bergelut dengan hal ini, bagaimana Anda bisa menjelaskan mengapa hal ini begitu penting? Baik, pada dasarnya tidak ada teknologi kelas atas yang dibuat saat ini yang tidak menggunakan logam tanah jarang. Dan jika tidak menggunakan logam tanah jarang, mereka menggunakan logam khusus yang juga sebagian besar diproduksi di Tiongkok. Lalu ada juga soal barang-barang itu sendiri. Maksud saya, UNDP minggu lalu mengatakan bahwa pada tahun 2030, mereka memperkirakan Tiongkok akan menyumbang 45% dari manufaktur dunia, sementara Amerika Serikat akan turun menjadi 11%. Ini memberi gambaran bahwa dunia tidak menganggap serius gagasan Donald Trump untuk mengindustrialisasi kembali AS. Faktanya justru sebaliknya, hal itu kini mengikis industrialisasi AS. Jadi, sejauh Anda ingin membuat senjata, rudal, atau apapun yang menggunakan magnet atau chip, Anda memerlukan logam tanah jarang tersebut. Dan Tiongkok bahkan belum memainkan kartu itu. Maksud saya yang mengejutkan, Glenn, adalah bahwa hal ini sudah diketahui selama bertahun-tahun, dan sudah banyak pembicaraan tentangnya. Saya telah mengikutinya selama 8 tahun terakhir. Pada awalnya, orang berpikir, ya, Cina mencemari lingkungannya karena terlibat dalam penambangan logam tanah jarang. Tapi kemudian mereka mulai mengembangkan teknologi untuk pemrosesan. Jadi ketika kita membicarakan masalah ini, sebenarnya kita sedang membicarakan soal pemrosesan. Hanya sekitar 70% logam tanah jarang yang ditambang di Cina. 30% sisanya berada di luar. Logam tanah jarang ada di mana-mana. Faktanya, jika Anda pergi ke tambang biji besi, ampasnya sisa-sisanya sebenarnya bisa ditambang dengan cukup efisien untuk unsur tanah jarang. Tapi kemudian pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan dengan itu? Ini seperti memiliki minyak. Ya, tentu saja saya pikir saya butuh pabrik pengolahan minyak, sebuah cracker. Jadi jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak akan memasukkan minyak itu ke mobil Anda atau menggunakannya dalam bentuk modern apapun. Disinilah Tiongkok benar-benar memiliki keunggulan. Saya telah berbicara dengan para ahli industri. Tiongkok unggul 10 hingga 15 tahun dibandingkan siapapun. Dan ini adalah bidang di mana kita berbicara tentang skala nano, chip, magnet, hal-hal semacam itu. Sangat murni. Teknologi ini bukan sesuatu yang bisa Anda ambil begitu saja dari rak atau baca di buku. Teknologi ini dikembangkan selama waktu yang lama, dan Tiongkok memegang kendali, dan sekarang mereka menggunakannya. Dan Anda tahu, pertanyaan bagi banyak orang adalah, mengapa mereka tidak menggunakannya sebelumnya? Maksud saya,
Donald Trump sangat agresif pada masa jabatan pertamanya, dan sekarang dia bahkan lebih agresif lagi. He was even more aggressive now. Well, China felt in the first term they were Nah, Tiongkok merasa bahwa pada masa jabatan pertama mereka terkejut oleh Trump. Mereka menyadari ada kelemahan dalam kemandirian mereka, dan mereka menambal kelemahan itu sebaik mungkin. Jadi mereka siap untuk putaran kedua. Dan saya pikir jika kita melihat ini, mereka belum mengeluarkan kartu terbaik mereka sejak awal. Mereka menunggu. Yang saya lihat adalah permainan lambat terhadap Amerika. Mereka tahu bahwa Donald Trump akan berada di sana selama 3 tahun 2 bulan lagi. Selama waktu itu akan terjadi kekacauan besar seperti yang telah kita alami selama 10 bulan pertama. Jadi pada titik ini, mereka hanya akan berusaha melakukan apa yang perlu untuk menjaga keadaan tetap stabil sebisa mungkin, mengingat situasinya. Namun mereka tidak terburu-buru untuk membuat kesepakatan besar, juga tidak terburu-buru untuk menunjukkan kartu lain mereka, right, Jit? There are other cards which are substantial as well. Ya, ini bukan hanya produksi industri biasa. Banyak dari antimon ini, saya pikir NATO akan mulai menyadari dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, sangat penting juga untuk produksi militer industri. Dan sekali lagi, di Barat, kita sekarang tidak hanya berperang dengan Rusia, kita telah berperang dengan Palestina, kita telah berperang dengan Iran, dan mungkin segera kita akan mulai berperang, setidaknya secara tidak langsung, dengan Amerika Serikat melalui Venezuela. Bahkan ada rencana untuk mungkin, di masa depan, berperang dengan Tiongkok. Kita mungkin harus kembali dan berperang di Yaman lagi. Suriah mungkin memerlukan lebih banyak keterlibatan kita, dan Lebanon tampaknya juga sedang memburuk. Jadi tidak ada kekurangan perang yang kita siap terus kejar dengan solusi militer. Tetapi jika Anda ingin berperang, Anda memerlukan hal-hal tertentu seperti antimon. Dan tampaknya bukan hanya ditambang di Tiongkok, tetapi yang paling penting, pemrosesannya juga dilakukan di Tiongkok. Sejauh mana menurut Anda, Tiongkok memiliki kemungkinan untuk mungkin bukan melakukan demilitarisasi, tetapi membatasi beberapa ambisi perang berlebihan yang datang dari Washington? Well, they have a 10-year window, but as with Mereka punya jangka waktu 10 tahun. Tapi seperti halnya dengan upaya menekan Tiongkok, perang dagang AS yang ditujukan untuk menahan Tiongkok justru membuatnya semakin kuat. Dan Tiongkok menghadapi dilema yang sama. Jika mereka menekan isu logam tanah jarang, jelas Amerika Serikat dan Eropa akan mengerahkan upaya besar-besaran untuk mengembangkan alternatifnya. Dan kamu sudah bisa melihat Australia di luar sana berkata, "Oh, kami punya logam tanah jarang." Pertanyaannya, apakah mereka punya kemampuan pemrosesan dan kapasitasnya? Jawabannya tidak. Jadi selalu ada harga untuk setiap tindakan. Jika kita melakukan ini, apa yang terjadi setelahnya? Dan disinilah Tiongkok sangat berbeda. Beijing berbeda dari Washington. Washington melangkah tanpa petunjuk sama sekali. Sejauh yang bisa saya lihat, apakah ada tujuan akhir? Sedangkan di Beijing, mereka selalu memikirkan tujuan akhirnya. They're always looking at the end game. They're looking 5, 10, 15, 20. Mereka berpikir 5, 10, 15, 20, 50, bahkan 100 tahun ke depan. Dan cara berpikir seperti itu membuat mereka berada di depan. Ini seperti bermain catur. Mereka memikirkan 10 langkah ke depan. Donald Trump hanya bermain setengah langkah. Bahkan tidak jelas apakah dia tahu apa langkah berikutnya. Mengingat semua bencana, semua momen tako itu. Jelas dia menginginkan sensasi. Dia menyukai tampilan, dia menyukai pernyataan besar, tetapi dia tidak siap untuk menindaklanjutinya, seperti yang kita lihat dalam masalah layanan kesehatan. Selama 18 tahun dia mengatakan bahwa dia hanya 2 minggu lagi dari program layanan kesehatan baru yang lebih baik daripada milik Obama. Tapi sejauh ini, apa yang kita dapatkan? Sama sekali tidak ada. Saya ingat tepat sebelum pemilihan musim gugur lalu dia berkata, "Oh, saya punya kerangka konsep." Itu tidak terdengar seperti 2 minggu lagi. Jadi ini merupakan sesuatu dekat pada Donald Trump. Ini kata stem tidu jang. Siguro teng momen sunod ini. Mencoba momen first thing or the and trying to capture it with some big message.
Saya rasa mungkin memang bijak untuk berhati-hati terhadap sanksi ekonomi dan penggunaan rantai pasokan sebagai senjata. Karena aturan pertama dari sanksi menurut saya adalah bahwa jika sanksi itu berlebihan dan berlangsung terlalu lama, maka negara yang dikenai sanksi pada dasarnya akan belajar untuk hidup tanpa Anda. Mereka akan mengembangkan kemandirian dan melakukan diversifikasi. Jadi, gagasan bahwa Anda akan memiliki palu yang terus menggantung di atas kepala mereka, itu tidak akan bertahan lama. Mungkin lebih baik untuk tidak menempuh jalan itu dan tidak terlalu mempolitisasi perdagangan, terutama ketika Anda adalah negara yang sangat kompetitif di pasar nasional. Namun sekali lagi, jika situasi meningkat, maka meningkatlah. Dan Anda menyebutkan bahwa Tiongkok mungkin memiliki kartu lain untuk dimainkan. Apakah ini di bidang teknologi atau produksi industri? Apakah di bidang keuangan, core transportasi? Jika dimanfaatkan itu, suasim growth dan due. Well, do you have a little time? Ya, apakah kamu punya sedikit waktu? Ya, kamu tahu, Tiongkok memegang banyak surat utang pemerintah AS, dan mereka bisa menimbulkan kerusakan besar hanya dengan mengatakan, baiklah, kalau kalian tidak mau berurusan dengan kami juga tidak mau berurusan dengan kalian. Lalu mari kita bahas bahan-bahan dasar. Kamu bisa bicara tentang sepatu, ya, kamu bisa bertahan cukup lama tanpa sepatu. Tapi kalau kita bicara tentang vitamin atau semua bahan dasar untuk obat-obatan, itu dibuat di Tiongkok. Aku tidak berpikir mereka akan menjadikannya senjata dengan cara seperti itu, tapi ada begitu banyak proses industri di mana bahan kimia dibuat di sini, di Tiongkok, dalam jumlah besar. Dan bukan hanya oleh orang Tiongkok. Bahan-bahan itu juga dibuat oleh BASF. Mereka memiliki 2 pabrik kimia raksasa bernilai miliaran dolar di sini. Chemical factories here, and basically don't have. Dan kamu tahu, pada dasarnya mereka tidak lagi memiliki pabrik kimia di Jerman. Mereka menutupnya karena tidak bisa bersaing dengan Tiongkok. Masalah seperti biaya energi dan biaya bahan baku, karena banyak gas dan minyak sebenarnya digunakan dalam produk-produk tersebut. Jadi mereka pindah ke tempat lain. Jika pasokan itu terputus, kamu mulai melihat masalah nyata dan serius setiap hari. Tidak ada vitamin, kekurangan pasokan, atau kenaikan harga makanan, segala jenis obat-obatan, apapun yang berkaitan dengan membeli produk pembersih untuk rumahmu. Tiba-tiba barang-barang itu tidak akan tersedia, atau akan menjadi sangat-sangat mahal. Lalu kita masuk ke masalah logam. Kita mulai melihat grafit, gallium, dan sejumlah bahan lainnya. Semuanya sudah berada di bawah pengawasan. Tiongkok telah mengirimkan peringatan halus kepada Amerika Serikat dengan mengatakan, lihat, ini bukan semua yang kami miliki. Lalu kita masuk ke soal logistik. Kapal-kapal Tiongkok ada di mana-mana. Mereka adalah kekuatan dominan dalam pengiriman barang dunia saat ini. Jika mereka berkata, baiklah, tidak ada lagi kapal Tiongkok yang menuju pelabuhan AS, biaya akan meningkat. Barang-barang bisa akan sampai ke Amerika Serikat, tetapi harus melalui perantara seperti Kanada, Meksiko, atau tempat lain. Jadi Tiongkok memiliki sangat banyak sendiri dalam perindustrian. Washington tampak tidak demikian. Washington apparently does not. Ya, nah saya juga memperhatikan hal yang sama dalam hal bagaimana Tiongkok, seperti yang kamu katakan, menutup celah-celahnya atau mengurangi kerentanannya terhadap sanksi dengan mengamankan rantai pasokannya sendiri, tetapi juga memperoleh sebut saja kekuatan pukulan dengan memiliki banyak bidang di mana negara lain, terutama Amerika Serikat, bergantung pada Tiongkok dan sangat sulit untuk melakukan diversifikasi. Namun, jika kamu adalah Amerika Serikat dan ingin melihat negara-negara melepaskan ketergantungan dari Tiongkok, saya rasa itulah yang diinginkan. Mendorong dunia untuk melihat instrumen ekonomi sebagai alat kekuasaan, sehingga mereka kemudian mengurangi kepercayaan pada rantai pasokan yang dipimpin Tiongkok. Jadi, mungkin merupakan ide yang bijak untuk tidak menempuh jalan itu, dan menjadikan perdagangan sebagai senjata. En hama, ethis beplingen sebenarnya juga segorkan untuk dapat menyelesaikan politik. Well, let me just cut in there for a moment. Baik, izinkan saya menyela sebentar.
Misalnya katakanlah Uni Eropa dan BRICS bersatu dan pergi ke Washington lalu berkata, "Dengar Donald Trump, kami tidak peduli tarif apa yang kamu kenakan pada rakyatmu sendiri, itu urusanmu. Tapi akan ada tarif seragam di seluruh dunia. Dan jika kamu tidak melakukannya, kami akan mulai mengenakan tarif pada barang-barangmu dan memajaki sektor jasa, yang merupakan salah satu sedikit titik terang dalam hal surplus." Tebak apa? Ini mengungkapkan more. Error adalah size. USA dapat memproduksi sebagian state para daruksi orang Amerika Serikat. Europe is the one that can produce most of the things the United States can. So if the US is at a disadvantage, Jadi jika AS berada pada posisi yang kurang menguntungkan, hal itu memberi Eropa keuntungan. Ya, harga akan naik. Tetapi dengan melakukan ini, Uni Eropa pada dasarnya akan melindungi dirinya sendiri dan bekerja sama dengan negara-negara selatan global melalui BRICS dan entitas lain yang melihat hal itu sebagai naikah, berbeda dengan PBB yang tampak buntu. Ini bisa menjadi cara yang sangat kuat ke growth strength, separuh rapid besar dan berperson yang merupakan tidak berkali. Saya rasa tidak ada yang menyukai perlakuan yang mereka terima ketika berkunjung ke Geduti Kedungti. Terutama jika melihat Kevin Rudd yang terlihat jelas diserang oleh Donald Trump. by Donald Trump. Everyone is afraid of that. Kau tahu, semua orang takut akan hal itu. Dan itulah salah satu isu yang muncul dengan pertemuan semacam ini di Mar-a-Lago. Pihak Tiongkok tidak menginginkan situasi di mana Donald Trump memutuskan untuk membuat keributan, melakukan hal seperti yang dilakukan Zelensky terhadap Xi Jinping. Yang dalam hal itu, situasinya akan menjadi sangat-sangat serius. Disinilah Tiongkok menjadi pihak yang lebih dewasa di ruangan itu. Mereka tidak berusaha sesuatu yang bisa berantakan. Mereka berusaha memastikan bisa menciptakan sesuatu yang berjalan dengan baik selama mungkin. Ini seperti pepatah Trump di toko porselen Tiongkok. Begitu kata orang. The Trump in the China shop, as we say. Well, when Trump got elected, Ya, jadi ketika Trump terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, ada suasana di Eropa yang tercermin di media bahwa kali ini kami akan berani menghadapi AS dan kamu tahu kalau kami bersatu, kami akan dihormati. Saya tidak terlalu optimis, tapi saya pikir itu setidaknya sikap yang positif, meskipun agak jelas bahwa itu tidak akan bertahan lama. Tapi gagasan utamanya adalah, jika kamu memiliki berbagai pusat kekuasaan, jika kamu mendiversifikasi mitra ekonomi, itu embek demari musnaju, terang ranten, semampuannya tergantung saat this period, US tour emeng peak out. only one, which is the United States, and at a time when the US wants to. Pada saat Amerika Serikat ingin, saya kira, menguasai pasar Eropa dan menuntut kesetiaan politik serta ekonomi penuh, Anda tentu tidak ingin menempuh jalan itu karena, ya, nanti Anda akan berakhir duduk seperti anak sekolah di depan mejanya memanggilnya ayah. Dan kira-kira disitulah posisi kita sekarang, bukan? Namun, jika Anda berada di Amerika Serikat dan melihat dunia bergerak menuju distribusi kekuasaan yang multipolar, bukan Anda berak paimprur between mitben hana porti folklore blog eksklusif there. Ekling, there is our dankt if to wanik full level to danch the pine seeing hana both. It's cute. Right. With China, not for world peace, obviously, but we seem to, the Europeans seem to be. Namun, tampaknya orang Eropa dengan tekun mengikuti hal ini. Saya rasa studi kasus terbaru yang paling relevan adalah tindakan Eropa terhadap Nexperia, produsen chip asal Tiongkok yang berkantor pusat di Belanda. Pemerintah Belanda mengambil alih kendali atas perusahaan Tiongkok tersebut, dan kini kita melihat Tiongkok kembali merespons. Negara itu tidak bisa diintimidasi, jadi mereka melawan, mereka juga membatasi ekspor. Lalu kita melihat para pemimpin Uni Eropa berdiri dan memperingatkan bahwa Tiongkok kini mempersenjatai rantai pasokan. Maksud saya, inilah tepatnya yang Anda khawatirkan, bukan? Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, semua ini dimulai begitu saja oleh pemerintah Belanda. Bagaimana Anda menilai situasi ini? Well, I mean, the Dutch were leaned on by Washington. That's no. Ya, maksud saya, Belanda ditekan oleh Washington. Itu bukan rahasia. Mereka mengakuinya. AS juga mengakuinya. Ini adalah permainan kekuasaan oleh Donald Trump. Dia suka menggunakan perantara, menggunakan orang lain untuk menyerang musuhnya. Jadi maksud saya ini bukan hal baru.
Tapi sikap Eropa tetap sama. Maksud saya kalau kita mundur ke tahun 2001, siapa waktu itu? Levin, Hillary Clinton, mengusulkan semacam poros ke Asia yang kemudian diadopsi oleh Obama. Lalu Trump terkering, lebih nadapavkan lothahtat lili. Remote, very thing there Huawei, tertai sem domatter with D. Daughter of the founder of Huawei, while she's going through Canada. And he says openly that he's using her. Dan dia secara terbuka mengatakan bahwa dia menggunakan perempuan itu sebagai sandera dalam apa yang ia harapkan akan menjadi semacam negosiasi dengan Tiongkok. Itu tidak berhasil. Perempuan itu akhirnya dibebaskan setelah berada di sana selama 2,5 tahun. Apa yang dikatakan Uni Eropa tentang hal itu? Tidak ada. Sunyi senyap. Jika keadaannya terbalik, jelas mereka akan mengatakan sesuatu. Setiap kali Tiongkok melakukan sesuatu, melakukan pembalasan yang terukur untuk membela kepentingannya, Eropa langsung bereaksi dan berkata, ini mengerikan. Bagaimana mungkin mereka melakukan ini? Ini keterlaluan. Ketika AS melakukan hal yang bahkan lebih besar, ingat ini adalah perang dagang yang dimulai bukan oleh Tiongkok melainkan oleh Donald Trump. 110 surat dikirim ke berbagai pihak, termasuk beberapa penguin yang sangat kebingungan. Dan kamu tahu di mana Eropa? Maksud saya, mereka mengeluarkan beberapa pernyataan mengatakan, oh itu tidak baik, atau semacamnya. Mereka membuat beberapa isyarat ke arah itu, tapi kemudian mereka pergi dan duduk di depan ayah. Seperti yang kamu katakan, seperti anak sekolah yang diberitahu apa yang harus dilakukan. Jadi kemunafikan itu ada. Tapi masalah sebenarnya di sini adalah, kapan kepemimpinan di Eropa akan berubah dan mulai berkata, lihat, Fonaharapi Peryaski Korwus Akithins sendiri. Itu dos mesiring that song Gerkumen as Sukuli, Swing Matdermat. Marketi, you, and that you also more Karen you, Bali, Pralatan. Ini yurakan memang. Tidak terlalu sedial gitu. Start buying our equipment. Doesn't sound very reliable, does it? I mean, this is the kind of thing that it's just really hard when. Maksud saya, hal seperti ini memang sangat sulit. Ketika ASML berhenti mengirimkan mesin litografi ultraviolet ekstrem yang diperlukan untuk membuat chip kelas atas, tidak ada reaksi dari Eropa. Bahkan mereka berkata, oh mungkin dibenarkan atas dasar keamanan, bukan? Tapi ketika situasinya berbalik, tiba-tiba muncul ledakan besar kemunafikan, sebagian besar untuk menyenangkan Donald Trump. Tapi, tahukah Anda apakah mereka benar-benar melayani kepentingan Eropa? Eropa membutuhkan mitra gang dan pasar. Saat ini, Amerika Serikat bukan pasar yang bersahabat, kena tarif di mana-mana. Mereka sedang dipermainkan satu sama lain. Rasanya tidak masuk akal Uni Eropa dan memperhatikan rakyatnya sendiri. That the EU isn't looking out for its own people. Yeah, that's another thing I picked up as well. That is the Ya, itu hal lain yang saya perhatikan juga. Kemarahan bukan hanya ketika Tiongkok memberlakukan beberapa sanksi, tetapi juga ketika ada sanksi balasan. Maksud saya, di satu sisi, hal itu tampak keterlaluan, tetapi di sisi lain, seharusnya tidak terlalu mengejutkan, karena selama beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat dan dunia politik Barat, terutama Amerika Serikat, mendominasi bidang teknologi dan keuangan. Kekuatan ekonomi terkonsentrasi di Barat. Jadi karena alasan ini, prinsip sanksi ekonomi menjadi hampir sepenuhnya hak istimewa Barat. Dan mengingat bahwa semua sanksi ekonomi, meskipun bersifat strategis, akan dilegitimasi oleh dugaan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi liberal. Inilah alasan kami menggunakan sanksi. Tampaknya wajar dan dapat dibenarkan bahwa sanksi itu hanya akan menjadi instrumen Barat. Namun sekarang tentu saja, seiring dengan pergeseran kekuasaan, dan mari kita jujur, Amerika Serikat cukup terbuka tentang hal ini. Sanksi itu sebenarnya tidak benar-benar terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka kini sangat terbuka, mengatakan, kami tidak bisa bersaing dengan Tiongkok, kami harus mengacaukan mesin itu. Nomasta, remes ting berborig rang, and made thorian cop response, itidah kamen inseng. Istur to the mam bethu to kortrang. Ether fall lemam to warbisel. moral indignation. Yeah. Well, yeah, I mean, look. Ya, benar. There's still, Lihat, maksud saya masih ada sisa-sisa kolonialisme, sikap kolonial di Eropa. Kita melihatnya sepanjang waktu.
Maksud saya, lihat saja reaksi Prancis terhadap Sahel. Negara-negara ini berkata, cukup, kalian menipu kami terlalu lama, kalian harus pergi. Apa idenya? Ya, mungkin kita bisa masuk secara militer dan mengambil alih mereka lagi, bukan? Jadi kolonialisme belum mati, itu jelas masih ada. Kekuatan kolonial cenderung saling mendukung dalam belajar bab Brook. It's an Ukraine family itinerary, the timbers that's gallantly through David, and Annual Spring, chocolate in time, his gift liberté. It's a key theater palmas seen usually. Us, because we are the masters. And this is really, really hard to take. Dan ini benar-benar sulit untuk diterima. Maksud saya, ini semacam sikap superior yang didasarkan pada warisan kebohongan. Maksud saya, kita sedang membicarakan tentang Afrika, Asia, Timur Tengah, semua tempat yang direndahkan seolah-olah penuh dengan orang biadab yang tidak tahu cara mengurus diri sendiri. Faktanya, peradaban mereka lebih tua, dan ketika mereka sedang mengembangkan astronomi dan pengobatan, di Payalth, Urais Mariclaran de Gorge, ini benar-benar bad, so it's kind of two teeth, time and posisal teeth. Bahwa kita care is in thing. Sebenarnya manam for dekada pustas, self big step like footy. False dichotomies, black and white thinking. You're either with me or against me. Kau enten bersamaku atau melawanku. Tidak ada nuansa, tidak ada diskusi. Aku bahkan tidak perlu memiliki tujuan akhir. Kau hanya bersamaku atau melawanku. Dan cara berpikir seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar aku takuti. Karena ini adalah jalan menuju fasisme. Mereka menetapkan parameter ini, nilai-nilai moral yang mutlak. Mereka mengatakan kau enten bersama kami atau melawan kami. Dan jika kau melawan kami, kami akan datang untukmu. Isolio hal istirahat di Amerika Serikat, certainly. Semua musuh politik Donald Trump, Departemen Kehakiman AS, sedang digunakan melawan Barack Sehopi untuk tujuan politik. For political purposes, people wandering the streets, ordinary. Orang pikir keledalan dan biasi, berpartistaan imigran, dan mereka tetap oleh beri pellet river berkefikiran, sering kaya teruskan tanda, izin berkelid dan mensiluk orang. Jika hal ini terjadi di negara Eropa dan negara dan stamina sebagian moran hak asasi manusia. Berbicara tentang keunggulan moral demokrasi Barat, dan bagaimana hal seperti ini tidak akan pernah terjadi di Eropa atau Amerika. Namun hal ini memang sedang terjadi. Dan inilah yang saya khawatirkan. Ini adalah jalan menuju otokrasi, jalan menuju Donald Trump yang mungkin memutuskan bahwa karena dia akan kalah dalam pemilihan paruh waktu, sudah saatnya mencari cara untuk mempertahankan kendali dengan menggunakan militer. Saya sering menekankan bahwa salah satu tantangan besar di zaman kita adalah menyesuaikan diri dari tatanan unipolar ke tatanan multipolar. Salah satu aspeknya adalah apa yang Anda maksud, yaitu aturan. Ketika dunia berada dalam tatanan unipolar, dengan seluruh kekuasaan terkonsentrasi di satu pihak, tidak realistis untuk mengharapkan aturan yang sama berlaku bagi semua. Maka diciptakanlah apa yang kita sebut sistem internasional berbasis aturan, di mana kita bisa sedikit ikut campur, menggunakan kekuatan militer, memecah negara, kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi pihak lain tidak bisa. Dalam konteks itu, hal tersebut bisa dimengerti. Namun, seharusnya juga masuk akal bahwa ketika dunia bergerak menuju sistem multipolar, tantangan besar kita adalah memiliki aturan yang serupa bagi semua pihak. Ijabri sted hayalisan Boberg seperti Tiongkok untuk memem seperangkat infantis bermeta isin terbitru darat hingga strata. As opposed to the United States, and I'm thinking about, you mentioned Australia. Dan saya berpikir tentang, Anda tadi menyebut Australia. Anda bisa membuka koran manapun pada hari apapun, dan menemukan artikel yang mengatakan, oh bagaimana bisa Rusia berani menyarankan bahwa Ukraina tidak boleh melakukan apa yang diinginkannya. Itu negara berdaulat. Lalu, di halaman berikutnya, ada kemarahan karena Kepulauan Solomon misalnya, semakin dekat dengan Tiongkok. Bagaimana bisa mereka berani? Meskipun itu hanya hubungan ekonomi atau juga kerjasama keamanan. Itu adalah kemunafikan. Anda tadi menyebut kata itu. Tetapi kemunafikan itu memang sudah melekat dan masuk akal dalam sistem unipolar. Jika satu pihak berhak menetapkan aturan, maka ia akan melakukannya.
Namun kita harus menerima dunia sebagaimana adanya. Cara itu tidak akan berhasil lagi, dan saya pikir ini menjadi masa transisi yang sangat menyakitkan jika kita terus berpura-pura bahwa dunia multipolar belum tiba. Nah, itulah salah satu teka-teki yang dihadapi Tiongkok. Bagaimana beralih ke dunia multipolar? Maksud saya, Anda sudah mendengar tentang 4 inisiatif ini, inisiatif keamanan, di mana keamanan suatu negara tidak boleh datang dengan mengorbankan negara lain. Setiap negara berhak untuk aman, tetapi keamanannya tidak boleh bergantung pada ketidakamanan pihak lain. Masuk akal. Kalau tidak, perang akan selalu terjadi. Kedua, setiap negara harus memiliki jalannya sendiri menuju kemakmuran yang ditentukan oleh dirinya sendiri dan tidak merampasnya. Itu masuk akal, orang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga adalah inisiatif peradaban global, yang pada dasarnya tentang saling menghormati. Bukan hanya menghormati otonomi negara, tapi lihatlah, di seluruh dunia saat ini, negara-negara pada umumnya merupakan hasil kebetulan dari keluarga kerajaan atau pembagian oleh kekuatan kolonial. Mereka tidak dibentuk secara rasional. Tidak ada yang berkata semua orang di kelompok ini ke sini dan kelompok itu ke sana. Faktanya dengan sinis, banyak negara di Afrika dan Asia digambar sedemikian rupa sehingga minoritas memerintah mayoritas. Mengapa? Sehingga mereka bergantung pada penguasa korut mereka yang seduk menolgen. Jadi, inisiatif peraiban lalu kita harus meneritori dan negara-negara sebagaimana adanya dan kita perlu saling mempelajari serta feeding. And we need to learn about each other. We have to respect the fact that they have. Kita harus menghormati kenyataan bahwa mereka memiliki banyak bahasa, banyak sejarah, agama, kepercayaan, maksud saya lagu, dan sebagainya. Saya memahami hal itu. Tetapi ada sisi positifnya. Semakin banyak kita tahu suatu negara, semakin mudah untuk berbisnis dengan mereka. Jika kita memiliki sesuatu yang mereka inginkan, atau sebaliknya, tiba-tiba terjadilah perdagangan. Dan perdagangan telah menjadi cara yang sangat berharga bagi negara-negara untuk bangkit. Seperti yang dilakukan Tiongkok, keluar dari keterpurukan karena tidak memiliki apa-apa dan berusaha membangun kehidupan bagi rakyatnya. Dan yang terakhir adalah inisiatif tata kelola global. Ini adalah gagasan bahwa kita benar-benar harus bersatu secara multipolar dan mengatakan, lihat, kita harus saling memperlakukan secara setara. Harus ada cara-cara dasar untuk menangani perselisihan selain melalui konflik bersenjata. Dan kamu tahu, menurut saya hal-hal ini luar biasa dan penuh cita-cita. Saya berharap dunia bisa mengadopsinya karena hal-hal ini tidak bersifat ideologis. Tidak ada yang menyuruhmu harus berbuat apa, hanya mengatakan bahwa kita semua memiliki cita-cita. Wah, saya rasa semua orang bisa menerima itu. Jadi pada titik ini, di satu sisi, ada Tiongkok yang mendorong sistem global semacam ini demi kepentingan semua pihak. Dan di sisi lain ada Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sistem itu ada demi kepentingan Amerika Serikat. Dan mungkin sesuatu akan menetes ke sisanya. Saya sebenarnya tidak percaya bahwa ada siapapun di luar Amerika Serikat atau bahkan di dalamnya yang menganggap ini nyata. Saya pikir ini hanyalah fantasi yang diwarisi para elit di Washington dari Inggris, yang mewarisinya dari Prancis, yang mewarisinya dari Spanyol, yang mewarisinya dari Romawi. Kita bisa menelusurinya jauh ke belakang. Selalu ada impian tentang kekaisaran abadi. Bagaimana itu akan terus berlanjut, bagaimana semua orang akan tunduk pada satu gagasan, satu ideologi atau satu raja. Masa-masa itu sudah berlalu. Jika kita menginginkan dunia modern, kita harus mulai menyesuaikan diri dengan cara-cara yang lebih modern. Dan banyak dari itu berkaitan dengan saling menerima satu sama lain, yang sayangnya tampaknya semakin langka akhir-akhir ini. Nah, prinsip yang Anda maksud, keamanan yang tak terpisahkan, sebenarnya adalah akal sehat. Inilah cara untuk mengatasi anarki internasional dan persaingan keamanan. Namun, kita juga telah melihat selama 30 tahun terakhir bahwa prinsip itu menjadi tidak sejalan dengan sistem unipolar. Artinya, jika yang diinginkan adalah perdamaian hegemonik,
itu justru kebalikan dari keamanan yang tak terpisahkan. Perdamaian semu yang dipertahankan oleh satu pihak yang begitu dominan sehingga tidak masalah jika pihak lain merasa tidak aman. Inilah yang saya maksud. Kita harus kembali pada aturan bersama yang benar-benar mencerminkan distribusi kekuasaan saat ini. Namun, saya ingin bertanya, Anda sebelumnya menyebut bahwa Amerika Serikat gemar menggunakan proksi. Dan sekarang kita juga melihat hal yang sama pada pihak Eropa. Amerika tidak ingin menyita aset Rusia, karena mereka tahu hal itu akan membuat mereka menjadi paria keuangan dalam sistem internasional. Become a financial pariah in the international system, but they're very happy for the Europeans to do it because Tapi mereka sangat senang jika orang Eropa yang melakukannya karena, sekali lagi, mereka tidak akan menanggung biayanya. Ini sesuatu yang saya dengar dari orang-orang di India. Hal itu agak membuat India khawatir karena, ya, siapa yang tahu kemana arahnya. Tapi bagaimana dengan di Tiongkok? Bagaimana mereka memandang presiden ini? Keyakinan berlebihan pada moralitas mereka sendiri membuat mereka tidak benar-benar berasumsi bahwa dunia di luar blok NATO juga akan melihat legitimasi dan kebajikan dalam gagasan memajaki agresor untuk diberikan kepada korban. Kamu tahu, ini tidak bisa diterapkan di tempat lain. Setiap hal itu unik, seperti Kosovo. Tapi bagaimana Tiongkok menilai hal ini? Melegalkan pencurian aset Rusia. Ja, uit uitefikan. Saya min steiner. Euroturming emberkans muwang met het shuri er bekast je town. Dit hebben het voor bare broer te rank te justi. Rushing to do that. Nemon, Tainturin Stahatberg or betankt, nen uin Kurith Nandes. Yes. Oh, absolutely. But Tentu saja. Tapi dari sudut pandang Tiongkok, apa yang dilakukan Eropa sebenarnya tidak terlalu penting. Mereka sedang merusak perekonomian global. Ini akan menghancurkan gagasan bahwa siapapun masih bisa berdagang secara bebas. Jadi mereka akan berkata, baiklah, saya harus membela diri. Jika kamu pikir India merasa gugup, lihatlah Timur Tengah. Saya mendengar langsung dari perwakilan kami di sana bahwa mereka tidak mengatakan ini kemungkinan. Mereka mengatakan ini kemungkinan besar akan terjadi. Mereka melakukan segala hal yang diperlukan untuk mendiversifikasi aset mereka. Itu tidak berarti mereka menyingkirkan semua yang mereka miliki di AS dan Eropa. Nilainya terlalu besar. Tetapi mereka benar-benar sedang mendiversifikasi dan menyeimbangkan portofolio mereka agar tidak kehilangan segalanya. Jika the stirred, Maminti pamainin dipeg the slower, it's at Timur Tirik Amilis. Take what, they have. Remember, colonialism was all about taking. Ingat, kolonialisme itu intinya tentang mengambil, bukan? Maksud saya itu benar-benar tanpa malu. Kamu bisa saja datang ke negara orang lain menyebut mereka biadab lalu mengambil alih. Jadi ini bukan perilaku baru. Yang berbeda adalah Eropa mulai mengajarkan gagasan bahwa mereka lebih unggul karena memiliki sistem yang lebih baik, berdasarkan ideologi seperti pasar bebas, sosialisme, dan demokrasi. Hal-hal semacam itu. Nah, apa yang kita lihat? Semua itu hanya kedok. Prinsip itu hanya berlaku ketika mereka ingin berkhotbah. Tidak berlaku ketika aturan benar-benar ditegakkan. Jadi, dalam konteks Tiongkok, ya, mereka melakukannya. Mereka mempertahankan jumlah dolar AS seminimal mungkin untuk menjaga perdagangan. Mereka tidak ingin terus-menerus membeli dan menjual yuan. Mereka juga bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mencari alternatif penyelesaian. Banyak dari perdagangan mereka sekarang melibatkan dorongan terhadap gagasan penggunaan mata uang lokal untuk menghindari dolar AS, yang terus terang saja, seperti yang saya katakan, dilihat oleh Tiongkok sebagai cara AS merusak dirinya sendiri. Gagasan bahwa mereka dapat mempertahankan kekuatan dolar perdagangan di puncak sambil menurunkannya sebesar 20 atau 30% tampak benar-benar tidak masuk akal. Lalu menambahkan berbagai jenis pinjaman di atas itu, di atas 37 triliun dolar yang sudah beredar. Mereka hanya berkata, lihat, ini tidak berkelanjutan. Gagasan terbaru tentang stablecoin ini, baiklah, hanyalah cara untuk menciptakan permintaan buatan terhadap surat utang pemerintah. Stablecoin itu coin sebenarnya. The stablecoin is not a coin. It's US Treasuries. They buy them. Itu adalah surat utang AS.
Mereka membelinya, dan kemudian kamu tahu mereka menerbitkan koin-koin ini. Tapi tebak apa jika surat utang itu turun 30% karena penurunan nilai dolar, koin-koin itu nilainya juga berkurang. Jadi sementara kamu menyediakan pasar untuk surat utang AS, sebenarnya kamu memungkinkan AS melakukan apapun yang diinginkannya. Dan pada titik tertentu, harga yang harus dibayar akan datang. Ketika itu terjadi, kamu akan melihat kejatuhan besar pada dolar dan pada seluruh sistem ekonomi dunia. Dan inilah yang dikatakan bukan hanya oleh Tiongkok, tetapi juga oleh setiap negara yang pernah saya ajak bicara di Asia Tenggara, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan negara-negara STAN. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Kita harus bersiap untuk hari ketika dolar anjlok. Nah, mengingat bahwa krisis ekonomi yang besar tampaknya akan segera datang, masuk akal untuk menduga bahwa aturan-aturan lama tidak lagi berlaku. Dan saya memperkirakan akan muncul argumen-argumen baru, meskipun tetap bermoral, tentang mengapa aset negara lain harus disita. Jadi saya rasa diversifikasi ini masuk akal. Saya hanya punya satu pertanyaan terakhir tentang topik ini, karena Anda sempat menyebut bahwa AS sedang merusak dirinya sendiri, dan ya, sekarang sulit untuk mengabaikannya. Tapi ada komentar yang sering saya dengar di banyak tempat, bahwa Anda tahu, Trump hampir bisa disebut kamera Trump, mengingat dia mempersatukan Tiongkok seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mereka melihat hal ini di Tiongkok? Cara Trump bertindak? Apakah ini menghapus ilusi-ilusi lama? Maaf, mungkin kamu mendengar sedikit suara di latar belakang. Sepertinya ada yang sedang merenovasi rumah saya. Semoga tidak terlalu mengganggu. Bagaimanapun juga, ya, Trump, kandidat Manchuria. Banyak orang di Tiongkok sebenarnya yang tidak menyukai Amerika Serikat, mengatakan bahwa mereka ingin 4 tahun lagi masa pemerintahan Trump. Setelah masa jabatan ini, mereka melihatnya sebagai krisis yang akan membuat Amerika Serikat kembali ke realitas. Dan saya tidak bisa membantah mereka soal itu. Saya sudah sering mengatakan di acara ini, Amerika Serikat hanya berubah ketika terpaksa. Artinya, kamu harus menghadapi krisis yang begitu parah sehingga satu-satunya cara untuk keluar darinya adalah dengan bangkit. Jadi pada titik ini, Amerika Serikat dengan cepat mendekati momen tersebut. Ada gelombang besar yang akan disebabkan oleh stablecoin, oleh utang yang seringkali cukup menakutkan, yang menghantam individu di Amerika dengan sangat keras. Ada kebangkrutan di wilayah pertanian yang sebelumnya memberikan suara besar untuk Donald Trump. Ada orang-orang yang, kamu tahu, pengemudi DoorDash yang menyesal telah menaruh kepercayaan padanya. Bijamon yang memperostekal kawatau core. Is a stately thing to me is garibin obal bermain. Semara yang adalah seorang presiden memberes kangeger. Jadi, dia dapat akan girit in Tiongkok henerdok dan mengotuth. China is sitting back. They're trying to be the adult in the room. They're trying. Mereka berusaha menjadi pihak yang dewasa di ruangan itu. Mereka berusaha mempersiapkan diri untuk kejatuhan yang tak terelakkan. Tapi itu bukan sesuatu yang mereka harapkan. Ingat, hal ini akan sangat menyakitkan bagi Tiongkok dan seluruh dunia. Dan bagaimana cara meredakannya? Jika seseorang berlari menuju tebing dan kamu tidak bisa mencegahnya, kamu harus bersiap menghadapi apa yang terjadi setelah mereka melompat. Dan sayangnya, ketika Trump Peter Herrigal ke arah tebing ini, seluruh dunia harus memerintah dari cara untuk berdilan. Dan saat ini, kami sudah memerintah di penat juti emas, yang berarti not turun 5%. Saya tidak persis alasannya, tetapi pada titik ini orang-orang sedang berhati-hati. Mereka mencari hal ini. Ini adalah salah satu alasan mengapa Tiongkok menekankan keamanan pangan. Mengapa? Karena jika terjadi kekacauan total di dunia luar, orang-orang tetap perlu makan. Mereka bersedia mengorbankan banyak hal. Mereka tidak perlu pergi ke pertandingan sepak bola atau menonton film, tetapi mereka perlu makan, memiliki air, saluran pembuangan, pada dasarnya kebutuhan pokok kehidupan masyarakat yang teratur. Jadi inilah yang menjadi fokus Tiongkok, sambil berharap Amerika Serikat tidak mengambil langkah yang gegabah.
tetapi tetap bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika itu terjadi. But preparing for the worst if it does. Yeah, this is the most disappointing thing in this. Ini adalah hal yang paling mengecewakan dalam perang ekonomi ini. Kurangnya perencanaan yang sering saya lihat di sekitar. Jika kamu ingin menjatuhkan pesaingmu 1 atau 2 tingkat, tunjukkan padaku tujuannya, bagaimana kamu akan mencapainya, risikonya, sesuatu. Tapi yang terlihat hanyalah bahasa yang bombastis, dan setiap penilaian kritis dianggap sebagai bentuk keraguan terhadapnya. Dan kamu tahu, awalnya, ya, pengkhianat. Awalnya saya pikir, sebagai penggemar Brad Hamilton dan List, saya tidak menentang gagasan tarif sebagai cara untuk mematangkan beberapa industri baru misalnya. Tapi ketika kamu melihat Trump datang dan mengancam Spanyol dengan tarif karena mereka tidak cukup banyak mengeluarkan dana untuk militer, kamu jadi bertanya-tanya, saya tidak ingat membaca hal ini dalam karya Alexander Hamilton. Jadi kita sedang memasuki masa yang sangat aneh. Tapi Well, it's even worse, 50%. Ya, itu bahkan lebih parah, 50% terhadap Brasil, karena mereka tidak mau membebaskan temannya yang merupakan narapidana Bolsonaro. I don't recall that. Saya juga tidak ingat hal seperti itu ada dalam pedoman ketika mereka menyusun konstitusi. Develop the Constitution either. Well, thank you so much for taking baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya rasa perang ekonomi ini tidak akan berakhir. Tampaknya itulah satu-satunya cara kita sekarang, terus menggandakan upaya. Sepertinya ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Jadi ya, kami akan terus memantau. Ngomong-ngomong, satu pertanyaan terakhir, di mana orang bisa menemukan Anda? The question is, where can people find you? Find me? Okay, we're on Asia, Cari saya. Asia Narrative Substack. Oke, kami ada di Asia Narrative Substack. Saya memimpin sebuah kelompok bernama Wiblas 5 yang terhubung dengan rencana 5 tahun Wiblas yang sedang berjalan, dan banyak orang ingin tahu tentang hal itu. Kami memiliki tim yang melakukan strategi penilaian risiko tingkat tinggi untuk rencana tersebut. Saya juga bekerja dengan Center for International Governance Innovation yang berada di Kanada. Mereka melakukan pekerjaan perintis terkait Jejuju dan G20. Saya pikir sayangnya mereka harus mulai memikirkan pembentukan kelompok baru, atau mungkin mengubah beberapa kelompok ini menjadi sesuatu yang lebih masuk akal dan efektif. Saat ini G20 tidak efektif, begitu juga dengan PBB. Jadi kita akan melihat peningkatan regionalisme dan hal-hal semacam itu. Disitulah posisi saya. Saya berbasis di Beijing. Saya sudah di sini selama 20 tahun. Saya warga Amerika, Perth, earlier di Washington, D.C. Destijds Dower, Imin Story Shabird. I know a little bit about what I speak. Cukup adil. Sedih saya lapar. Terima kasih Glenn.